Hai guys, masih bersama gue Ilva Tanjung di Via Traveling. Saat ini kita lagi menuju ke kawasan Teluk Bayur dan kita akan pergi ke Pantai Air Manis bertemu dengan sang maling kundang. Dikutuk lah sama orang tuanya sambil menangis gitu kan, lalu dia menjadi batu lah karena kutukan dari orang tuanya itu. Moga kamu anak durhaka, moga-moga kamu saya kutuk jadi batu. Makanya maling kundang itu jadi batu, Pak. Iya, iya, Upi emang ngerete kan. Ali cuek, kira-kira pengennya dikutuk pakai apa? Oh, saya nggak mau dikutuk, Pak. Pak, belum dikutuk aja sudah mengarete jantung, Pak. Ya udah kalau gitu. Iya, Pak. Itu ibu kamu yang akan mengutuk kamu. Cabut. Saya melawan sama orang tua, Pak. Di kawasan Padang Sumatera Barat saat ini kita akan menuju ke Pantai Air Manis dan beginilah jalan-jalannya seperti ini. Suasananya itu sangat menyenangkan guys. Jadi kalau misalnya kamu menikmati suasana sore atau pengen lihat sunset di wilayah Kota Padang Sumatera Barat, kawasan Bungus ini merupakan kawasan yang paling tepat sekali untuk kita jalani. Oke. Oh my god. Itu adalah Pantai Padang yang keren banget guys. Suasananya keren banget guys. Ini berasa Raja Ampatnya Papua loh. Oke. Sahabat Via Traveling, legenda Malin Kundang ini merupakan cerita tentang seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Cerita ini berasal dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Di mana pada zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan Pantai Air Manis di Padang, Kota Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidupnya bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Mande Rubayah ini merupakan ibu yang sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin Kundang tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Dan ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue dan mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Satu-satunya putra tercinta Malin Kundang. Pada saat itu, Malin Kundang jatuh sakit keras dan hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha kerja keras dan cinta dari seorang ibu. Dan setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka ibu dan anak yang saling menyayangi. Namun, apa yang terjadi? Pada saat Malin Kundang dewasa, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota dan ingin merantau menggunakan kapal pesiar. Ketika itu, ibunya saat itu tidak ingin kehilangan anaknya. Namun Malin Kundang terus meyakinkan sang ibu bahwa dirinya akan baik-baik saja. Dan akhirnya Mande Rubayah, ibu tercinta dari Malin Kundang, mengizinkan. Dan setiap hari Mande Rubayah ini selalu mendoakan sang anak di perantauan. Dan akhirnya bertahun-tahun tidak ada kabarnya. Akhirnya Malin Kundang ternyata sudah menikah dengan perempuan atau putri bangsawan. Dan pada saat itu setelah berpuluhan tahun, penduduk desa akhirnya mendapat kabar bahwa Malin Kundang akan kembali ke kota kelahirannya. Namun ketika ketemu dengan seorang Mande Rubayah, Malin Kundang tidak mengakui bahwa itu adalah ibu kandungnya. Oleh karena itu, kesedihan dari seorang ibu yang sangat luar biasa ketika Malin tidak mengakui ibunya. Bahkan dia menendang sang ibu hingga terkapar di pasir sambil menangis. Dan pada saat itulah Mande Rubayah berdoa dengan hatinya yang pilu. Kemudian dia mengutuk sang Malin menjadi batu. Itulah kisah dari seorang Malin Kundang. Bagaimana? Kisah Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat kita ambil, bahwa kita harus menyayangi kedua orang tua pada saat susah ataupun senang. Jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kamu dari kecil.
aku ketemu artis TikTok Kota Padang, Ali Cuek. Apa kabar? Baik. Aku pengen tes bahwa kamu adalah orang Minang asli. Coba ceritakan sejarahnya Malin Kundang. Malin Kundang itu kan anak duraku kan. Terus? Jadi kisahnya tuh dulu Malin Kundang kok kan melawan karanggaeknya gitu kan. Bahasa Indonesia sedikit. Oh, bahasa Indonesia sedikit. Bila yang mengetik dan tuang wak kalau bahasa Indonesia tuh mawa kan biasa kan orang Minang gitu kan. Oh, tapi coba sakete ya Pak. Oh, itu masalahnya Pak. Ya Malin Kundang kok waktu itu kan merantau kan. Merantau dikasih modal sama orang tuanya kan. Jadi beliau merantau. Setelah dia merantau, dia lalu kaya di perantauan kan. Lalu kembali ke tanah leluhurnya kan. Setelah kembali ke tanah leluhurnya itu kan, dia tidak mengakui bahwa orang tuanya itu karena orang tuanya masih miskin gitu kan. Kalau bahasa Minangnya banse gitu Pak. Jadi karena dia tidak mengakui orang tuanya tuh miskin, banse itu dikutuklah sama orang tuanya sambil menangis gitu kan. Lalu dia menjadi batu lah karena kutukan dari orang tuanya itu. Moga kamu anak durhaka, moga-moga kamu saya kutuk jadi batu. Makanya Malin Kundang itu jadi batu Pak. Iya, Upi Mangarete kan. Ali Cuek kira-kira pengennya dikutuk pakai apa? Oh, saya nggak mau dikutuk Pak. Pak, belum dikutuk aja sudah mengarete jantung Pak. Ya udah kalau gitu. Iya Pak. Itu ibu kamu yang akan mengutuk kamu. Cabut. Saya tidak melawan sama orang tua Pak.